Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berbagi tutorial cara mengkonfigurasi router proxy dan semacamnya. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Kami siswa SMK Negeri 2 Pekalongan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nama anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Zidni Arsyad, yang kedua Laila Zulfa, yang ketiga Devi Lisnawati, yang keempat Sofa Aridiani Rohma, yang kelima Ahmad Jefrianto, yang keenam Mahlul Huda, dan yang terakhir Ayulita Prasedyani. Tujuan kami membuat tutorial ini adalah untuk memenuhi nilai praktek semester dasar mata pelajaran kejuruan kami. Oke, sebelum memulai mengkonfigurasi router dan proxy, siapkan 2 PC atau 2 laptop untuk dijadikan klien dan server. Yang kedua, siapkan kabel cross. Dan SO yang kita pakai pada tutorial ini adalah OpenSUSE 11.4 basis stack. Oke, langsung aja kita mulai tutorial konfigurasi membuat router, proxy, dan semacamnya. Nah, kita akan masuk ke proses penginstalan OpenSUSE 11.4 basis stack. Pertama kita pilih installation. Ya, kita tunggu dan menunggu. Ya, kita mulai masuk ke proses penginstalan. Ini kita memilih bahasa untuk keyboard, Bahasa untuk komputernya. kita pilih new installation next. Ya, kita atur tempat dan waktu. Karena kita tinggal di Jakarta, di Indonesia, kita pilih time zone-nya Jakarta, region-nya itu Asia. Kita lanjut next. Karena di sini kita menggunakan basis stack, jadi kita pilih yang older, kita klik yang minimal server selection untuk basis stack. Lanjut next. Kita nggak usah mematisi, kita partisi dari sana aja. Lanjut next. Ini kita memasukkan username. Untuk user login kita masukkan root, password kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut next. Yes.
lanjutkan install saja. Install. Oke, ini udah masuk proses penginstalan. Kita tunggu aja. Biasanya kalau pakai basis teks lebih cepat daripada yang grafik. Desktop. Ya, desktop maksud saya. Kita 15 menit. Kita masuk pada proses penginstalan, kita tunggu hingga selesai. Ya, kita bisa nunggu proses instalasi sambil makan, sambil buat teh apa, sambil tidur juga boleh. Tapi kalau misalnya pakai basis teks itu ya palingan cuma 15 menit. Sabar ya, sabar. Ya, terus. Iya. Ternyata lama banget ya. Aduh. Ya, di background sound kita ada suara hujan. Emang sangat pergi sekali ini.
kita sedang dalam posisi hujan-hujan tapi di dalam rumah. Beda ya. Hujan tetap semangat ya. Aduh, lama banget. Udah 15 menit atau belum dengan Jeffrey? Jeffrey ambil suara, ayo. Kalau jelasnya semua aja Jeffrey. Ya, cepet. Oke aja, oke. Ya, sudah selesai. Kita masuk ke konfigurasi. Kok enggak? Kita pilih boot karena tadi kan udah install. Ya, seperti itu. Ya. Iya. Akhirnya Jeffrey bicara. Kita menunggu proses konfigurasi. Ya, ternyata sudah selesai. Ya, kita coba ya login ya. Kita login sebagai ketikkan root. Masukkan password yang ada di. Tadi passwordnya apa kan Jeffrey? 12345. Oke, 12345. Enter. Ya, ternyata udah berhasil. Instalasi kita udah berhasil. Nanti kita lanjut ke konfigurasi proxy dan router. Pertama-tama kita login sebagai root. Ketikkan root, enter. Masukkan password 12345. Enter. Kemudian kita install paket mv dan link. Ketikkan perintah yasmin-i mv link. Oke. Lalu kita enter. Nah, kita tunggu aja proses penginstalan dari paket mc dan link. Klik continue. Kemudian kita masuk ke Yas. Kita akan setting firewall. Masuk di security and users, firewall. Enter. Kita centang disable firewall automatic. Lalu kita juga alt untuk menghentikan firewall. Kita langsung next, jangan di save karena kalau kita save nanti firewallnya akan tetap jalan. Langsung aja kita next LTN. Lalu kita finish. LTF finish ke. Dan selanjutnya kita akan setting IP di network device. Kita masuk network setting. Untuk IP atas kita akan membedakan antara IP atas dan IP bawah. Ya. IP atas atau ETH0 yang biasanya ciri-cirinya adalah RTL. Kemudian IP bawah atau ETH1 ciri-cirinya adalah
yang FT. Kemudian kita masuk ke LTI untuk mengedit atau memberi IP pada ETH0. Kita ketikkan 192.168.14.21 dan /24 untuk subnet masknya. Oke, kita atur IP bawah. LTI kita atur dengan IP 192.168 maksudnya .21.1 dengan subnet mask yang sama yaitu /24. Kemudian next. Kita masuk ke hostname atau DNS. Untuk menyeting name server. Name server pertama kita makainya 192.168.14.1. Untuk name server kedua 192.168.11.1 alias atas dari IP 14.1. Dan yang name server terakhir adalah 192 dan 168.11.253 lalu alt u untuk pengaturan routing. Kita masukkan gateway-nya 192.168.14.1. Jangan lupa IP forward dicentang. Kemudian kita kita ketikkan IP table main not main A post routing main S. Ketikkan IP bawah 192.168.21.1/24. Maksudnya 192.168.21.0/24. Main J masquerade, kita enter. Kemudian kita ngecek apabila itu sudah anywhere berarti itu sudah berhasil. Ya, ternyata sudah anywhere. Kemudian kita save perintah yang tadi dengan mengetikkan IP table main save spasi lebih dari /etc/sysconfig dan /konfigurasi. Namanya terserah, boleh konfigurasi atau terserah. Lalu enter. Selanjutnya ketikkan mcedit /etc/ini.d/network, enter. Cari reload firewall dengan menekan F7. Cari reload firewall di bagian yang paling terakhir. Tuliskan di bawah tulisan reload firewall yang terakhir itu dengan tulisan reload firewall IP tables _restore kurang dari /etc/sjsconfig/konfigurasi konfigurasi. Namanya sesuai dengan langkah yang tadi yang IP tables set. Selanjutnya kita masuk ke yes. Kemudian kita reboot untuk merestart. Kita masuk ke client untuk mengecek apakah router sudah berhasil. Pertama-tama kita atur IP client. Ya, benar. Barusan kita sudah melakukan setting IP, kemudian kita cek koneksi
Barusan kita tadi udah nyeting IP di klien. IP-nya tadi di klien itu 192.168.21.2 dengan DNS 192.168.21.1 dan 192.168.11.1. Kita cek kembali, ternyata tidak restart. Kemudian kita cek koneksinya dengan Mozilla. Kita webnya Google, misalkan google.com, enter. Kemudian kita ketikkan sembarang untuk mengecek apakah benar sudah connect atau cuma impian. Klik enter atau oke, kita ketik sembarang kemudian enter. Ternyata kita connect berhasil. Oke. Kita ketik Facebook juga untuk melakukan ceknya. Atau alamat lain juga bisa. Ya, ternyata berhasil. Dengan dua alamat web ternyata berhasil. Jadi kita sudah membuktikan bahwa router kita berhasil. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi proxy. Proxy. Pertama, kita install paket proxy yaitu squid dan yes2 squid. Perintahnya yes main e squid, yes2 strip squid. Enter. Sekarang kita masuk proses instalasi, kita tunggu sebentar. Ya, selesai. Kemudian kita masuk yes. Kita masuk ke kolom network service dan klik squid. Tekan enter. Di kolom startup kita centang when booting. Terus kita pindah ke kolom data port. Kita tt untuk menghapus. Dan kita tambahkan data port yang baru HLTA dengan host 192.168.21.1 atau IP bawah yang tadi dengan port 8080. Kita centang transparent. Oke. Terus oke. Kita tambah satu lagi LTA lagi dengan host 192.168.21.1 dengan port 8081. Kita centang transparan. Kemudian oke. Kita masuk ke access control LCA. Kemudian kita beri nama situs X tipe string URL regex. Isikan di regular experience tempat di mana kita akan menyimpan situs X tadi. Contohnya di script. Tidak usah mencentang cache sensitif karena di depannya tadi sudah ada main.
kita add di akses kontrol yang bawah, LTA, kemudian kita pilih Deni untuk situs X, dan ATL untuk memilih situs X tadi. Kita tambahkan add, kemudian OK. Setelah itu kita pindah letak posisi situs X di bagian atas di local map. Lalu kita edit di atasnya situs X itu di connect. Untuk menghilangkan tanda seru di connect itu, kita masuk ke situ, hilangkan tanda not. Lalu kita add SSL supaya bisa mengaktifkan HTTPS. Oke, yang tadi kita salah. Kemudian ini kita memilih SSL, US. Jangan lupa perintahnya tetap Deni, karena ini untuk mencegah HTTPS terkoneksi. Oke, selesai, kita lanjut ke next. Kemudian kita masuk ke MC. Kita di situ masuk ke TC, Quit. Kita buat semacam folder di situ. File, file situs x.txt yang tadi kita buat di proxy tadi. Kita masukkan alamat-alamat yang akan kita blok. Contohnya misalnya facebook.com, twitter.com, kompas.com, dan lain-lain. Kemudian kita set dengan kita set dengan get tombol F2. Save. Oke. Ketikkan perintah rerouting. Kita mengetikkan IP tables main T, nav main A, routing main I, ETH1 main P, TCP main M, TCP main port 80 main J, inat main to destination 192.168.20 1.1 atau ID bawah kita .2.80.80 untuk port yang pertama. Untuk memblok HTTPS di port 80 kita ganti dengan 443, dan yang terakhir kita ganti dengan port yang kita buat yang kedua yaitu 8081. Enter. Kemudian kita save konfigurasi tadi di /tables main save. Lebih besar /etc/sysconfig/konfigurasi yang pas waktu buat router kita buat itu. Kita sudah meng-save, kemudian kita mencoba mengecek apakah sudah berhasil dengan cara /tables maintenance -nl. Ya, ternyata kita berhasil dan kita melihat konfigurasi itu tersimpan. Kemudian kita reboot untuk mengecek semua konfigurasi yang kita setting tadi.
Kemudian kita pindah ke klien, kita cek melalui klien apakah proxy tadi berhasil atau gagal. Kalau suaranya Tapi tetap ini apa berarti tuh? Yang setting mau. terus aku lewat ya halo Kasih sekuit restart. Jiro lu Kita perintahkan. Kita ketik perintah edit squid restart. Enter. Kemudian kita masuk ke klien untuk mengecek keberhasilan proxy hasil atau tidaknya. Kita masuk ke Mozilla. Kita ketikkan alamat web yang tadi kita blok, facebook.com. Kita sebelumnya ke option tool sama option network setting untuk mengatur proxy. Kita pilih no proxy. Kita klik OK. Oke. Kemudian kita ulangi atau merefresh facebook.com. Ternyata kita berhasil secure connection file. Itu Facebook sudah keblok. www.kompas.com untuk mengecek situs blog yang kedua apakah berhasil. Ternyata berhasil. xx.com cek berhasil juga. Kemudian kita sembarang ketikkan ke Google. Ternyata juga keblok karena Google menggunakan sistem HTTPS. Google terblok karena tadi kita juga konfigurasi ngeblok HTTP dan HTTPS sehingga Google yang alamatnya ada HTTPS-nya itu juga ikut keblok. Itu secara otomatis Tanpa perlu diatur proxy-nya ke IP berapa. Berarti kita udah berhasil mentransparankan konfigurasi proxy. Demikian tutorial konfigurasi router dan proxy dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kurang berkenan. Dikarenakan karena kurangnya pengetahuan dan waktu yang kami miliki dalam mengerjakan tugas ini. semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.